Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aulia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai penentuan tekstur tanah di lapangan. Jadi alat-alatnya adalah ember, cangkul, dodos tanah, dan meteran. Kemudian bahannya ada air dan sampel tanah. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, saya gunakan dodos tanah untuk menggemburkan tanah agar lebih mudah saat dicangkul. Kemudian saya cangkul tanah dengan kedalaman 60 cm untuk mengambil tanah lapisan 1 dan tanah lapisan 2. Ini adalah kedalaman tanah pada lapisan 1, yaitu 10-30 cm, dan ini adalah sampel tanahnya. Ini adalah kedalaman tanah pada lapisan kedua, yaitu 40-60 cm, dan ini adalah sampel tanahnya. Kemudian penentuan tekstur tanah. Di sini sudah ada tanah lapisan 1, air, dan tanah lapisan 2. Kemudian saya ambil sedikit tanah pada lapisan 1 dan diberi air sedikit. Kemudian seperti mengadon, kita tekan-tekan dan bulat-bulatkan tanah tersebut. Lalu saya ambil sedikit tanahnya, kemudian saya pilih menggunakan 2 jari. Pilin ini berfungsi untuk menentukan apakah dia tanah liat atau lempung. Jika dibengkokkan patah, berarti dia tanah liat, dan bila dibengkokkan tidak patah, berarti tanah lempung. Tanah pada lapisan 1 ini ternyata adalah tanah liat. Lalu saya ambil lagi sedikit tanahnya, menggunakan tangan kiri untuk menentukan teksturnya. Di sini terasa bahwa tanah tersebut licin atau halus, yaitu berarti teksturnya adalah berdebu. Kemudian pada tanah lapisan 2 saya lakukan hal yang sama. Yang pertama saya ambil tanahnya, kemudian saya beri air sedikit, lalu ditekan-tekan dan dibulat-bulatkan. Lalu diambil sedikit tanahnya untuk dipilih menggunakan 2 jari. Pada tanah lapisan 2 dapatlah hasilnya tanah liat juga. Kemudian saya tentukan teksturnya menggunakan tangan kiri dan terasa halus atau licin, berarti teksturnya adalah berdebu. Jadi hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tekstur tanah pada lapisan 1 dan lapisan 2 adalah liat berdebu. Pengaruh tanah bertekstur liat terhadap tanaman adalah kurang subur, karena tanah liat merupakan tanah yang tergolong koloid, yaitu menahan air dan unsur hara yang digunakan tanaman untuk proses metabolisme. Tanah liat memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga memegang terlalu banyak air membuat udara dalam tanah tidak ke bagian pori-pori dan menyebabkan tanaman akan kelebihan air dan akan layu seperti gejala kekurangan air. Jadi kondisi tanah ini tidak baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.